Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 1 interaksi antar negara-negara ASEAN dengan subnya bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi faktor pendorong terbentuknya kerjasama negara-negara anggota ASEAN dengan benar, mengidentifikasi faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN dengan benar, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dengan tepat, menjelaskan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN dengan tepat, menjelaskan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dengan bertanggung jawab. Intermezzo. Apakah yang kalian ketahui mengenai APEX? Silakan cari di buku paketmu atau internet. Pengertian: ASEAN merupakan kependekan dari Association of Southeast Asian Nations. Jadi, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN tak lepas dari adanya persamaan antara negara-negara di Asia Tenggara. Satu di antara tujuan didirikannya ASEAN ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan ASEAN. Seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggotanya, maka interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang. Bentuk kerjasama yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN dilakukan dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama yang ada di antara negara ASEAN sangat beragam. Semua dibentuk untuk mengatasi masalah dan menampung serta mewujudkan keinginan negara anggotanya. Faktor pendorong berdirinya ASEAN. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama ASEAN adalah sebagai berikut. A. Faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki suatu negara. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: 1. Perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor dari hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara.
Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang baik. Perhatikan tabel bentuk kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Ada 4 bidang kerjasamanya, yaitu bidang sosial dan budaya. Pada bidang ini, setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Bidang ekonomi, berbagai bentuk kerjasama diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan antar negara-negara anggota ASEAN. A. Bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilakukan oleh COSD, Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk melalui kerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau ITA. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. B. Bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Jovan Traktat Persahabatan dan Kerjasama Treaty of Amity and Cooperation TAC in South Asia dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara SEANWF. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum ARV untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah sebagai berikut. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana MLAT. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme ACCT. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. C. Bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. 1. ASEAN Council of Teachers Convention
FA City di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism of Quality Education and Humanity. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberi beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN. Jepang Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. D. Bidang ekonomi. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi terus berkembang. Puncaknya adalah ketika pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Istilahnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia, terutama dengan adanya kebangkitan ekonomi Cina atau Tiongkok dan India. Selain itu, MEA juga dibentuk untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di kawasan Asia Tenggara dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan perkembangan industri, dan mengerek pertumbuhan ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Karena itu, MEA memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Ada beberapa upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Misalnya, 1. Kesepakatan zona perdagangan bebas AFTA dan MEA. 2. Mengadakan kerjasama antar sekolah, universitas di kawasan ASEAN lewat pertukaran pelajar, guru, dosen, pengadaan beasiswa, seminar, ataupun riset bersama. 3. Mengadakan event budaya atau olahraga bersama. 4. Mengadakan kerjasama antar kota-kota di ASEAN seperti Sister City Program. Kesimpulan, kerjasama antar negara anggota ASEAN sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, dengan adanya kerjasama tersebut akan tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Hal-hal yang menjadi keinginan dan kebutuhan negara anggota akan mudah terwujud melalui kerjasama yang terjalin. Demikian juga jika terjadi permasalahan akibat dari keinginan masing-masing negara, maka dengan kerjasama berlangsung akan segera dapat diatasi. Kerjasama juga dapat meminimalisasikan masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui berbagai kerjasama yang ada di antara negara anggota ASEAN. Juga kita perlu berlatih menjadi warga negara yang baik dalam mewujudkan kerjasama tersebut. Tugas 1. Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? 2. Jelaskan alasan negara-negara Asia Tenggara perlu mengandalkan kerjasama ekonomi. 3. Buatlah rangkuman materi dari pembelajaran kita hari ini.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat memberikan manfaat buat kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.